Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li tafil balaya wa li musannifi hadzal kitab wa li ahli hadzal masjid alladziina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babul amru bil muhafazati ala ma iktadahu minal khair. Bab tentang perintah untuk menjaga dengan sungguh-sungguh atas apa yang sudah menjadi kebiasaan dari amal kebaikan. Ini bab merintah ini njogo istiqomah melaksanakan amal kebaikan. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini potongan ayat ini, ayat lengkap itu waca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ini ayat lengkap surat Ar-Ra'd ayat 11. Bagi Allah mu'aqibatun, penjaga malaikat bagi setiap orang, bagi setiap orang. Mu'aqibatun, penjaga, min baini yadayhi, dari depannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, yahfazunahu, yang mana malaikat-malaikat menjaga tadi, menjaga orang, setiap orang tadi, min amrillah, dari amrnya Allah. Jadi ben menungso niki Pak niki dijogo kali malaikat. Enten sing malaikat njogo sebelah tangan. Niku jenenge malaikat raqib sing catat amal kebaikan.
Demikian juga di sebelah kiri ada malaikat atid. Ini yang mencatat amal keburukan. Dan yang jadi komandan itu malaikat raqib, yang mencatat kebaikan. Begitu orang itu berbuat buruk, malaikat atid itu mau mencatat, Pak. Dicegah sama malaikat raqib, jangan dicatat dulu. Barangkali nanti dia bertaubat. Kurang apa Pak api Gusti Allah kaya ngono. Makane nak sik nglakoni elek sing kebangetan iki malaikat sing kebangetan manusa. Niku melih Pak, ada lagi malaikat yang menyertai manusia. Sinten niku? Malaikat yang menyertai manusia itu adalah ini muaqibatul. Malaikat yang menyertai manusia. Niki malaikat muaqibah niki menjaganya mimbaini yadaihi, di depan, wa min khalfihi, dan di belakang. Makanya ben menungso niki dikupeng malaikat, 4 malaikat. Niki lah jenenge di dalam istilah yang lain, istilah hadis, malaikat hafadzatan. 2 malaikat yang menjaga setiap individu manusia. Dan niki tugasnya napa Pak malaikat hafadzatan niki? Yahfazunahu min amrillah. Ini Pak, menjaga dari amrnya Allah. Sebagian amrnya Allah itu dijaga oleh 2 orang malaikat. Napa amri Allah wingi pas ngaji tafsir mun dijelasno. Nah, kula ibaratnya amrnya Allah itu software. Jadi pada diri manusia niku enten hardware ya fisike menungso niki ditambah tenggene setiap menungso niku enten software. Tugase malaikat niki wau njaga software. Tapi gak kabeh, min amrillah. Min itu sebagian dari software itu dijaga oleh malaikat. Napa sebagian itu nggih. Jadi malaikat hafadzatan kalau di dalam riwayat ini selama dia ajalnya belum datang seorang itu. Kalau ajal ini adalah software ini yang jaga langsung Gusti Allah. Jadi begitu software umur iki entek kalau Gusti Allah, maka nanti software yang di layer di atasnya ini yang jaga malaikat, sama malaikat dilepas juga. Begitu dilepas, maka entah ya harusnya niku nak tubruan niku gak mati, wamane niku nak ukur kontrae urung entek niku masih tubruan ya ora mati. Tapi begitu kontrae entek tubruan nggih niku wau, karena software yang paling dalam itu sudah dilepas oleh Allah, di-shutdown, maka malaikat pun mengikuti. Jadi penyebab kematiannya tadi akhirnya begitu tubruan tidak dilindungi lagi oleh malaikat. Akhirnya dia ya sampailah pada ajalnya. Gak hanya tubruan Pak, ya sembarang, karena memang hadisnya begitu. Menungso niku malaikat Israel niku
Nah, malaikat Israil niku kan nggih matur teng Gusti Allah. Engko menungso lak benci kabeh kali aku ngoten. Kali Gusti Allah diwangsuli aja khawatir kabeh wong mati ngono engko diwehi sebab. Makane macam-macam, Pak. Dalah pas mangan nggih. Software iki mangan to ngoten nggih. Niki jek raning api. Tibake takdire niku nggih. Mati ning mergo kleleken misalkan gitu. Begitu mangan, Pak, mangan begitu mangan ya langsung dilepas kalau Gusti Allah, maka malaikat pun mengikuti. Ya, mengikuti akhirnya ya mbuh mati mbuh keleleken sate apa piye. Nah takdire mati keleleken sate. Macam-macam wong nggih. Enten sing keleleken duren. Keleleken duren sak truk. Dan lain sebagainya. Sing terakhir wingi rombongan nggih niku kenaan virus. Nggih. Niku rombongan dewi niku. Makanya mikilah amr, sebagian dari amrnya Allah itu diproteksi double oleh Allah. Bersama setiap individu ada 2 orang malaikat. Makanya itu memiliki ayat berikutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum. Ma itu sesuatu apa saja. Kadang-kadang diterjemahkan ma itu nasib. Allah tidak merubah nasib satu kaum selagi kaum itu merubahnya sendiri. Tidak hanya nasib, Pak. Apa saja, ma itu apa saja. Allah tidak merubah apa saja yang ada pada diri kita kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Inilah yang kemarin saya sampaikan, software di layer paling atas dibebaskan, diberikan oleh Allah pada manusia. Sampai mau install apa? Pagi ini alhamdulillah jenengan install ngaji. Ini 24 jam kita dibebaskan untuk download, upload dibebaskan oleh Allah. Seperti jenengan punya smartphone, jenengan bebas arep download game ya sak karepe sampean. Arep download apa itu? Gojek ya sak karepe sampean. Enten aplikasi zikir nggih enten ngene smartphone jenengan download aplikasi zikir Quran ya monggo. Sampean download aplikasi Parno ya. Apa sire sampean? Tapi hati-hati sampai nak download sing gak kena-kena ndelok engko performane langsung drop. Soalnya biasanya nggawa virus, performane langsung drop. Akhirnya engko tinggi maca Quran gak kena. Inilah sebetulnya ya, Allah membebaskan kita mau install apa saja, amrnya Allah. Jadi tadi ada layer yang paling dalam terkait dengan umur itu dijaga sendiri oleh Allah. Layer atasnya diproteksi oleh malaikat. Layer di atasnya bebas diserahkan sama kita oleh Allah. Sakarepe sampeyan. Tapi yang ngono, engko resikone ditanggung penumpang. Nggih. Makane 24 jam sampean bebas nginstall apa wae sak karepe sampean. Tapi eling resiko ditanggung penumpang. Ngoten, Pak. Niki wis disampaikan oleh Allah. Kalau Anda menginstal kebaikan, maka nanti hasilnya pasti kebaikan. Tidak mungkin Pak menginstal kebaikan hasilnya keburukan. Itu
Siapa yang salah kalau seperti ini? Ya manusane dhewe. Makanya kalau manusia berbuat salah, berbuat dosa, berbuat jahat, bukan siapa-siapa. Waman asa'a fa'alaiha. Kalau kalian berbuat buruk, maka sesungguhnya kesalahan ada pada diri kalian. Kalau berbuat baik dari Allah. Loh kok enak? Kok gak adil? Boten, Pak. Kenapa kok begitu, Pak? Ya, Masya Allah, Pak. Ini termasuk dua, kita pandang dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah pada diri kita. Makhluk itu dia adalah di dalam genggaman kekuasaannya kita merasa bahwa diri kita ini bukan memiliki, tapi kita ini dimiliki. Kita ini tidak kuasa, tapi dikuasai. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awake dhewe iso install, upload, download perkara yang baik, itu semua adalah petunjuk dari Allah. Tanpa petunjuk darinya, pasti Pak kita di dalam kesesatan. Ngoten Pak. Buktine napa? Hampir Bapak lihat seluruh dunia ini orang yang beragama Islam lho Pak. Sak donya niki penduduknya meh piro? 7 miliar kira-kira penduduknya. Sing muslim lho paling 1,5 miliar. Sisane pun pinten niku? 5,5 miliar kafir. Makanya kita ini Masya Allah Pak, bersyukur kepada Allah, dipilih oleh Allah, dilahirkan oleh Allah di negeri yang mayoritas muslim. Ini Pak luar biasa karunia yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan bisa upload download setiap saat kebaikan. Makanya Pak dari kalimat ini Bapak inna wa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim biasanya memang terkait sering kali diterjemahkan untuk nasib di dunia. Sering kali begitu. Kau nak pengen sugih ya kerja. Tapi nak kerja mau ngempeng apa mesti sugih Pak? Kerja mau ngempeng dikira direwangi napa niku esuk digawe sore-sore digawe bengi digawe wangun. Direwangi sirah dadi sikil dadi sirah. Ya ora oleh. Soalnya napa? Amrnya Allah jatah rizki sudah ditentukan oleh Allah. Itu amrnya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Makanya tadi disampaikan yang menjadi tanggung jawab malaikat sebagian dari amrnya Allah. Jadi seringkali dikaitkan dengan nasib di dunia. Padahal di dunia itu sebagian kecil saja. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini adalah nasib kita di akhirat. Prioritas ayat ini bukan untuk di dunia, karena dunia itu given, sudah diberikan, sudah ditentukan oleh Allah. Makanya mestinya kamu berupaya bersungguh-sungguh untuk merubah nasib akhirat. Kau nak pengen mlebu swarga yang download to perkara sing apik. Niku ngoten Pak. Aja pisan-pisan download apa meneh ngakses nggih perkara sing elek. Iku ngoten.
Awake dhewe download upload niku termasuk niki Pak, apa yang terpandang oleh mata kita, apa yang terdengar oleh telinga kita, apa yang terpikir di dalam otak kita. Nah, mripate sing sering didelok maksiat, ae pun Pak. Kebek virus e. Kupinge ya ngono senengane ngrungokne perkara-perkara maksiat. Lambene ya ngono. Senengane ngrasani ya ngono. Ngerumpi sampai jam 1 bengi. Sakniki sing ngomong gak limo lambene, drijine ya iso ngomong sakniki, Pak. Ceklik. Masyaallah, niki membawa virus itu nanti berdampak buruk terhadap akhirat kita. Maka wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah niki. Apabila Allah menghendaki kepada seseorang, pada satu kaum itu su'an, bencana, fala maraddalah, maka tidak ada yang bisa menolak apa yang dimaui oleh Allah. Ini Pak. Jadi kalau seorang sudah ditakdirkan mati oleh Allah, maka tidak ada satupun kekuatan yang menolak. Karena software layer paling dalam itu dalam proteksinya, dalam jagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada bagi mereka selain Allah itu yang menjadi pelindung. Nah ini sing melindungi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku wonten. Makane Pak niki tenggene kitab Riyadhus Shalihin niki, kalau kita biasa amal kebaikan, jagalah amal kebaikan itu. Artinya jangan dinodai kebaikan-kebaikan itu dengan keburukan. Walaupun di dalam hadis atau di dalam ayat Al-Quran yang lain, bahwa kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Jadi napa niku innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakir. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk, menghapuskan perbuatan yang buruk. Makanya tetapi di dalam ayat ini ditekankan bahwa kalau kita berbuat baik, pertahankan kebaikan itu. Ojo sampai hilang kebaikan itu, jangan sampai lepas kebaikan itu. Kalau terus kita ini istiqomah di dalam amal kebaikan, maka nanti insya Allah kalau kita mati, ya ini makanya Allah sampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Makanya kalau istiqomah terus di dalam amal kebaikan, pasti kita nanti mati di dalam kebaikan. Bahkan Pak, nah teng Quran Gusti Allah dawuh nih, hati-hati nggih. Utilal insanu ma akfara. Kutila, dimatikan insanu manusia. Ma akfara, kebanyakannya itu dalam kondisi kebiasaan dia kufur kepada Allah. Hati-hati. Nak wong kebiasaane kufur ingkar marang Gusti Allah, niku oke-oke wong mati dalam keadaan apa yang dia kondisi sering ingkar kepada Allah. Wong kulino nyabu, Pak.
matine yo overdosis. Pak, niki wau kenapa begitu? Karena dia sendiri yang download terhadap menginstal pada dirinya sendiri software keburukan. Makanya nak ngeten iki cepet nak kita sadar ada banyak keburukan masuk pada diri kita, ya cepet Pak. Ditumpui dengan kebaikan tapi ojo dibaleni keburukannya, maksudnya ngono. Itulah namanya tobat. Jadi nak gak tobat percuma Pak. Di bengi diinstal elek, awan diinstal apik, utawa bengi diinstal apik, di awan diinstal elek pamane ngoten. Seperti itu Pak. Apalagi kalau di dalam Quran, innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufra lan tuqbal taubatuhum. Nak wong yo iman kafir akhirnya ditambah meneh kekafirane karo Gusti Allah, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Mane hati-hati. Nggih. Niku. Makane niki tenggene ayat berikutnya, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkasa. Iki Pak, janganlah kalian seperti orang yang mengurai benang, naqadat ghuslaha, dari kain. Jadi kain itu mimba dikuatin angkasa, setelah dirajut dengan kuat tambah diurai lagi. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang seperti itu, wis ditenun kuat tambah diudari maneh. Wis tobat, wis apik, sudah diinstal kebaikan, kumat. Anda aja tomat nih, tobat bar tobatku kumat. Niki diperingatkan oleh Allah, tidak. Jadi kalau sudah dirajut dengan baik, ditali dengan tali yang kokoh, seret dikunci, wis ojo mengo, ojo noleh maneh marang keburukan. Cuma setan biasanya ngiwi-ngiwi Pak, godo Pak. Dan itu diuji sama Allah biasanya. Biyen niku lho, pas nyabu itu bendino gak mati duit 20 juta ngono ya Pak. Begitu wis tobat Pak, rezekine suweret Pak. Lah ngeten iki Pak, ngeten iki. Ujian dari Allah. Setan itu Pak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melepas rajutan-rajutan itu. Makanya untuk mengatasi hal-hal yang semacam ini tadi Allah sampaikan, kalau kamu tidak berani merubah diri kamu sendiri, maka Allah tidak akan berubah. Makanya nak pengen tobat, mengenai hadis kita diperintahkan untuk hijrah. Apa hijrah? Meninggalkan perkumpulan yang buruk, kumpul dengan perkumpulan yang baik. Dan nak kita tobat Pak, ijek senengane nyerempet marang perkara-perkara sing buruk. Wah, alhamdulillah Pak. Suwe-suwe gak kuat umat Pak. Wis gak adu doro berang-berang tahun, akhirnya ngelirik Pak, ngelirik kok. Mari PT jadi ini. Nah ini godane ngoten Pak. Makanya wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkasa.
Jadi kalau kita sudah istiqomah di dalam amal kebaikan, jangan sampai kebaikan itu dilepaskan lagi. Lah nikilah Bapak, pentingnya kita tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ini kita nggak ada tolong menolong Pak, amblas Pak. Makanya ini awake dhewe yo sering-seringlah kita berdakwah. Dakwah orang ceramah ning ngarep ngeten iki mboten. Saling mengingatkan. Ayo Pak sholat ke masjid. Dilekne. Paling enggak awake dhewe nak budal nang masjid iki enten tangga sik lungguhan monggo Pak. Assalamualaikum. Ditawari monggo Pak tindak nyarengi kula. Lah perlu kula gonceng to Pak. Misalnya diajak. Jadi kita tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dina niki lho Pak, wong niku nak nglakoni dosa niku biasanya dakwah Pak, ajak-ajak. Teng pundi-pundi ngoten ajak-ajak Pak. Nah, kalau wis satu kok pirang kerat ngono. Engko bengi melekan ya ning nggonku ya. Kae wis ana pirang 20 kerat. Gratis. Kembali ngono. Karo anu iku wis tak cepakne iku. Tak belene mentok ngono. Pinggir melekan ngono. Masya Allah. Jadi mereka itu biasanya kalau berbuat maksiat juga berjamaah, saling mengajak, saling seperti itu Pak. Bahkan kadang-kadang diberi polesan-polesan. Nak lanang tenan, ngono Pak. Jadi ini lho, pakai sak sroki wis ngliyeng ora lanang ngono. Nah, entek 5 botol lah iki lanang tenan. Oh, ya seperti itu Pak, dibungkus oleh mereka, katanya itu hebat, katanya begini dan lain sebagainya. Nauzubillah min. Nah itu makanya orang berbuat baik itu senantiasa berjamaah. Dan inilah Pak pentingnya dakwah. Niki ibaratnya wong tarung Pak, wong tarung. Tarung niku Pak, nak musuhe niku keroyokan wong akeh. Awake dhewe ngadepi dhewe Pak. Sehebat apapun Pak, gembuk-gembuk. Temen Pak, bembuk. Pamane iki awake dhewe jago bela diri ya. Wis duwe Pak Hadi duwe ban apa Pak Hadi? Ban ireng apa ban putih? Kira kan ban bemo. Wis duwe ban apa wae ning kene Pak. Lah dikroyok wong 200. Ya gembuk Pak, jembuk. Lah ngoten iki Pak, makanya kita di dalam kebaikan itu berjamaah. Bahkan kalau perlu Pak kita menyerang. Kebaikan itu menyerang. Hari ini Pak, keburukan itu nyerang terus Pak. Keburukan itu nyerang terus. Makanya kebaikan ini harus menyerang. Kalau sekarang ngaji seperti sekarang ini posisinya bertahan Pak, enggak menyerang. Soalnya sing teko kene ya wong wis ahli masjid, wis kulino ning kene. Nek sing sik mendem gelem rene gak yo. Ya. Makanya kita perlu tidak hanya ngaji Pak dakwah.
Ajak mereka, datangi mereka ke rumah-rumah mereka. Dan niki Pak, niki hati-hati Pak. Kalau dakwah niku hilang, ini sudah terbukti di mana-mana Pak. Walaupun wong ngaji akeh Pak, begitu amalan dakwahnya hilang, itu satu generasi wis hilang Pak. Amal agama itu hilang. Jadi banyak di tempat kita ini, sekeliling kita, ya, hilang akhirnya. Jangankan begitu Pak, dulu Mekah, zaman Nabi Ibrahim itu Pak, orang ibadah di Masjidil Haram, Nabi Ibrahim terus turun. Begitu Nabi Muhammad lahir Pak, apa yang terjadi Pak? Mekah itu loh Pak, dikelilingi 360 berhala. Kurang apa hebatnya Mekah? Padahal ini Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan Pak, Allah yang menjaga Pak Mekah itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Niku Pak, Ka'bah itu ketika Nabi lahir sudah dikelilingi 360 berhala. Gara-gara apa? Berhenti dakwah. Makanya nak berhenti dakwah Pak, tempat yang dulu menjadi sumber-sumber hidayah, tempat yang dulu munawwarah memancarkan nur, akhirnya menjadi sumber kegelapan. Niku sehebat apapun. Makanya ini pentingnya kita di ayat yang pertama tadi merubah nasib satu kaum itu tadi untuk kehidupan akhiratnya dengan cara dakwah. Soalnya dakwahnya setan bergandeng tangan dengan dakwahnya ahli maksiat, niki nyerang terus Pak, 24 awake dhewe diserang pertama, diserang maksiat gak gelem. Wong ahli masjid ayo ngombe apa gelem, mboten enten sing gelem. Awake dhewe ditawani ning njaba, lho rek ngombe rek. Mesti gak gelem. Setan gak kurang akal, Pak. Gak ditawani ngombe, ditawani apa, Pak? Nah, ini Pak. Kira-kira ditawani ini kira-kira gelem ra ya? Ini Pak saiki tawarane Pak iki lho. Rodok nyerempet-nyerempet titik. Ngene iki rodok nyerempet-nyerempet titik. Ngoten Pak, gelem. Lha niki Pak, setan gak kurang akal. Nak ditawani ngene gak gelem, setan gak kurang akal. Nggih. Ya, Pak Buku, golek sing rambute dawa jadi. Ayo Pak, sampai mati Pak. Setan terus berusaha wan aimanihim wan syama'ilihim, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri. Wa min anfu wa min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Setan mendorong manusia untuk menyesatkan manusia. Makanya ini tadi kalau kita sudah amal kebaikan, dijaga amal kebaikan istiqomah, kemudian kita bergotong royong untuk membangun kebaikan, menghidupkan suasana kebaikan, saling mengingatkan satu dengan yang lain dengan cara seperti itu. Kemudian kita berusaha mendakwahkan kebaikan supaya keburukan itu apa Pak? Supaya keburukan itu tereliminasi. Keburukan itu tereliminasi. Kalau enggak, walaupun di situ dulunya sumber kebaikan, lama-lama menjadi sumber keburukan. Nggih mboten ada Pak mriki riyen jare ini zaman London ini lenggene Dresmo niku wis luar biasa. London mawon mboten iso mlebu. Makanya yang Dresmo niku Pak bebas pajak sampai hari ini.
Kenapa? Karena memang dulu Belanda tidak berhasil menguasai situ. Zaman Belanda. Suasananya kalau tangket kali kiai-kiai nang Resmo niku riyen, Pak. Wong kok mlebu Resmo zaman niki sisa-sisa nih, tahun swidak. Nak wong mlebu Resmo kok gawe rok cekak, Pak. Geblak. Pingsan. Biye. Saiki. Lho niki kalau sampai ini, Pak. Kenapa? Karena pada zaman dulu, Pak, dakwahnya mbah-mbah dulu luar biasa. Luar biasa, Pak. Mbah-mbah wong Dresmo niki enten setunggal kiai niku ben-bengi ini bagiane dakwah tenggene anu niki. Tenggene rola. Enten saya kiai sinten niku. Rola niku lak nggih. Awet jaman biyen nggih ngoten niku biyen. Saiki kan wis entek lho, wis diresiki karo Bu Risma. Akhire ya ijik karek mlompok ning gone cedhek ril kono. Biyen rolak niku sampai tekan etan nggih ngoten, Pak. Isine ngoten niku. Enten Kiai Dresmo niku sing aktif dakwah teng mriku. Ning gone rolak niku. Hasile nggih ngoten niku, Pak. Begitu dakwah ilang, Pak. Ampun. Lah sakniki sing wabot, Pak. Niki mereka menyerang kita terus, Pak, menyerang kita. Lewat apa? Kota digembol saiki, Pak. Biyen nak nyon sewu ndoli iki dadak leren budal ning ndoli to ya. Saiki ndoli iki rasa budal ning ndoli ning gone disai dhewe-dhewe. Biyen nyon sewu, Pak, enek wong nyon sewu ning jero masjid kok. Enek wong gak nyon sewu gak gawe klambi mlebu masjid wong wedok. Kira-kira ya lho, Pak. Dijotosi wong sekampung. Saiki metu nang kotake dicol ning ngeten ning masjid. Bermaksiat kepada Allah, naudzubillah min dzalik. Serangannya lebih dahsyat. Makanya alhamdulillah niki nak nang masjid ora enek sing nggawa. Alhamdulillah. Makanya nak nggawa di masjid, Pak, hati-hati supaya menjauhkan kita dari perbuatan ngoten niku. HP ini jo digawa. Utawa ganti iPhone mawon, aja nggawe Android. Soalnya lah Android kan ono iklannya terus toh, Pak. Masih ono aplikasi zikir lho, Pak. Aplikasi zikir lho. Iklannya sing metu ki gak kena. Gitu. Makanya itu Pak iPhone ae. Gak ono iklannya. Larang. Duit yo. iPhone dari 11 munggah 15 munggah ya ini tuh. Makanya hati-hati sing aman nak budal ke masjid HP ini gak usah karena apa? Itu nanti menginstal keburukan pada diri kita. Makanya hati-hati, ini fitnah yang besar. Pun digunakanlah HP itu sebijak mungkin. Kalau ada iklan yang gak kena, cepat di close. Makanya ini ayat terakhir, wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alimul amatu faqasat qulubuhum. Insyaallah kita lanjut minggu depan aja lah. Niki wis kawan. Jadi janganlah kita, sekali lagi, kalau sudah beriman, janganlah kembali kepada kekufuran. Kalau sudah dipintal benang itu, dirajut benang itu dengan kuat, jangan diurai kembali. Nanti menjadi benang yang kusut. Dan pasti, Pak, setiap amal keburukan itu akan memperruwet hidup kita.
Pun to. Wong nak berbuat maksiat ketoke enak, tapi suwe-suwe nyonyor. Wong maksiat niku kaya wong lara gudiken niku lho, Pak. Nak dikukur kan enak, dikukur enak dikukur. Mari ngono Pak, tambah ajur sampeyan. Bahkan mboten namung ajur ndodro. Makane nek amal keburukan iku wis aja pisan-pisan dikukur, aja pisan-pisan diulik, diotek-otek. Ya wis, kalau dulu kita pernah berbuat salah, berbuat dosa, kubur dalam-dalam. Kadang-kadang ketelajur omong, wah aku lho biyen, wah ngono Pak. Oh, biyen ngono, karo bangga dian Pak. Sampeyan piro? Aku lho biyen iki lho rongkrat dhewe. Ngono iki. Astagfirullahaladzim. Ngono. Lah nek pun kita ini tobat Pak, masa lalu itu dikubur dalam jangan diceritakan pada siapapun, kecuali kalau memang cerita itu untuk memotivasi orang yang belum tobat Pak, betul apa-apa. Tapi harus dijaga betul-betul. Setelah itu nanti doa mohon petunjuk kepada Allah. Jangan ada perasaan bangga. Aku nampun nak bangga hati-hati. Karena apa? Nanti kita akan terhina kalau kita membanggakan diri kita. Ngoten nggih? Pun ngoten mawon insyaallah lainnya, insyaallah ayat berikutnya kita lanjutkan minggu depan. Ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Enten sing takut kan? Mawon kita tutup dengan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.